يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini sahabat ya, saya akan menampilkan video dari Ustadz Firanda Andirja, yang mana dalam video ini sahabat ya, banyak sekali para netizen yang tidak bertanggung jawab mengedit sekian rupa jeleknya tentang Ustadz Firanda ini. Yang mana tatkala itu Ustadz Firanda sedang mengimami sholat tarawih di sebuah masjid sahabat ya. Dan di saat itu Ustadz Firanda setelah melakukan salam, beliau ini langsung membuka HP-nya. Nah disinilah sahabatnya para netizen mengatakan bahwa Ustadz Firanda itu berbuat bid'ah katanya, yaitu selesai salam bukannya berzikir malah membuka HP dan mengatakan Ustadz Firanda itu sedang SMS-an lah, atau bahasa-bahasa yang kurang menarik lah kedengarannya. Namun sahabatnya, dari kita tinjau video yang Ustadz Firanda lakukan dalam video tersebut, yaitu dimana beliau langsung membuka HP tatkala selesai mengucapkan salam. Ini ada kemungkinan sahabat ya, siapa tahu beliau itu merojaah hafalannya, karena di situ posisi Ustadz Firanda Andirja sedang menjadi imam. Tentu saja seorang imam itu harus banyak hafalannya dan tentunya tidak boleh asal-asalan mengimami, apalagi di situ melakukan sholat tarawih sahabat ya. Dan saya pribadi ini condong kepada Ustadz Firanda itu sedang merojaah hafalannya, bukan SMS-an atau kata-kata netizen yang kurang mengenakan di video tersebut. Para netizen mengatakan bahwa Ustadz Firanda berbuat bid'ah. Coba kita simak saja sahabatnya bagaimana video asli dari Ustadz Firanda ini yang membuka HP setelah mengucapkan salam. Kita simak video aslinya. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampaknya sahabatnya memang netizen yang kurang suka dengan Ustadz Firanda ini gagal paham dengan video Ustadz Firanda ini. Mungkin karena sudah terlanjur benci atau memang kurang suka dengan dakwah salaf, lalu mereka sengaja mengedit sekian rupa buruknya tentang Ustadz Firanda ini. Karena sahabatnya di dalam sholat, batasan rukun sholat itu memang dari takbir dan sampai salam. Setelah itu bukan lagi menjadi rukun sholat sahabat ya. Mau kita main HP, mau kita duduk-duduk, mau kita istirahat, mau ngobrol, ya tidak masalah tentunya, karena kita sudah menyelesaikan rukunnya. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini sahabatnya sahih dari Ibnu Majah dan lain-lainnya, yang mana sabda Rasulullah SAW yang artinya, kunci dari sholat itu adalah toharoh atau bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam. Jadi di dalam hadis ini sahabatnya, setelah kita mengucapkan salam itu sudah halal kita mau ngapain, mau tiduran, mau ngobrol, mau bincang-bincang. Jadi tidak ada masalah sahabatnya. Dan editan dari netizen yang kurang mengenakan ini tentunya salah kaprah tentang video Ustadz Firanda ini, atau memang yang mengedit ini sahabatnya itu tidak mengerti dari rukun-rukun sholat itu sendiri. Dan sebagai seorang muslim sahabatnya, kita memang harus bijak dan pandai-pandai
memilah tentang kesalahan orang lain. Jika kesalahan orang tersebut belum jelas, maka tidak perlu sahabatnya kita publikasikan atau tahzir sana-sini. Memang di dalam channel saya ini memang suka mentahzir, tapi tahziran saya tentang ustadz-ustadz dalam kesalahannya itu jelas sahabatnya. Dan itu bukan berarti saya membenci ustadz tersebut. Karena memang sebagai seorang muslim, kita wajib untuk saling mengingatkan kesalahan agar kesalahan tersebut tidak menjalur kepada yang lain. Dan ini bukti sahabatnya, sayangnya kami kepada ustadz-ustadz siapapun agar mereka tidak terjangkit dosa jariyah tentunya. Sebagai penutup sahabatnya, di sini saya akan tampilkan tentang video Ustadz Firanda yang kurang suka dengan beliau, lalu beliau menanggapinya dengan sabar dan ikhlas tentunya. Kita simak jelasan dari Ustadz Firanda Andirja hafizahullah taala. Hadis yang ke-9, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusukun. Mencaci, mencela, memaki seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran. Muttafaqun alaih, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Di sini tahdzir, peringatan dari sikap suka mencela seorang muslim. Seorang muslim dia menjaga lisannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang mulutnya kotor. Rasulullah SAW bukanlah orang yang suka mengucapkan kata-kata yang keji. Bahkan Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu taala anha yang mencaci maki Yahudi padahal caciannya benar. Saya ulangi, Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu taala anha yang caciannya Aisyah terhadap orang Yahudi itu benar, namun karena keras dan kasar ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sekelompok orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata, "Assalamu alaikum." Mereka sebenarnya ingin agar Nabi salah dengar. Dengarnya apa? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum artinya bagus, keselamatan untuk kalian. Tetapi mereka ingin mendoakan kejelekan bagi Nabi. Kata mereka, Assalamu alaikum artinya semoga cepat mampus wahai Muhammad. Artinya apa? Semoga cepat mampus, semoga cepat mati. Nabi dengar, Nabi tahu. Dan Nabi menjawab, alaikum, kalian juga. Kalian juga cepat mampus ya. Nabi mengatakan kalian juga. Aisyah dari dalam rumah dengar perkataan itu, maka dia pun ngamuk membela suaminya. Bayangkan, dia marah membela Nabi SAW, yang dia ucapkan juga benar. Bahkan Aisyah tatkala berucap, dia tidak salah dalam berucap. Dia mengatakan, wa alaikumul la'natu, wa ghadiballahu alaikum, ya ikhwata al-kiradati wal khanazir. Kata Aisyah, semoga kalian cepat mampus dan laknat Allah terhadap kalian dan kemurkaan Allah kepada kalian, wahai saudara-saudara monyet-monyet dan babi-babi. Perkataan Aisyah salah atau tidak? Tidak salah, benar. Allah mengatakan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Di antara nenek moyang orang-orang Yahudi ada yang pernah dirubah menjadi monyet dan babi-babi karena mereka membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang Yahudi semuanya adalah saudaranya monyet-monyet dan babi-babi. Perkataan Aisyah tidak salah. Beda kalau Aisyah mengatakan wahai keturunan babi-babi dan monyet-monyet, maka ini salah. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya kalau ada umat musikhat, ada umat yang dirubah jadi hewan, tidak ada keturunannya. Tidak ada keturunannya ya. Maka ada yang jangan ada yang mengatakan itu monyet-monyet keturunan monyet Yahudi dulu. Enggak ada. Jadi pernah dirubah menjadi monyet, pernah dirubah jadi babi, namun enggak ada keturunannya. Artinya maksud saya perkataan Aisyah semuanya dalam ayat ada. Laknat kepada orang Yahudi ada dalam Al-Quran. Kemurkaan Allah terhadap orang Yahudi juga ada dalam Al-Quran. Al-Maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Maksudnya siapa? Yahudi. Bahwasanya nenek moyang mereka ada yang pernah dirubah jadi monyet dan babi, ada juga dalam Al-Quran. Namun Rasulullah SAW tegur. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'an syai'in illa syana. Wahai Aisyah, tidaklah kelembutan diletakkan pada suatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari suatu kecuali akan merusaknya. Kata Aisyah, tidakkah kau dengar apa yang mereka ucapkan wahai Rasulullah? Kata Nabi, saya dengar dan saya sudah jawab, alaikum. Dan saya bukanlah orang yang bermulut kasar. Jadi maksud saya, ya, kalau perkataan yang benar saja, kalau disampaikan dengan cara yang kasar, dilarang. Apalagi kalau perkataan yang tidak benar. Apalagi ditujukan kepada
Orang muslim ini sekarang Aisyah mengucapkan perkataan yang benar, semuanya ada dalilnya dalam Al-Quran, ditujukan kepada orang Yahudi sebagai bentuk cinta kepada suaminya Nabi SAW, sebagai balas dendam karena orang Yahudi tersebut mendoakan kematian bagi Nabi. Nabi tegur Aisyah, itu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena cara pandang Nabi jauh. Nabi ingin lihat, menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmat. Islam bukanlah agama hawa nafsu. Padahal apa yang dilakukan oleh Nabi, oleh Aisyah seluruhnya benar. Oleh karenanya, tidak semua kita punya sikap membela agama itu, tidak semuanya dibenarkan. Karena kita bela agama, kita kemudian berkata-kata kasar, berbuat ngawur, ini nggak benar.